Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1481. Ah! Dai Qianwu tersambar petir ketika mendengar berita tragis itu. Wajahnya memucat dan ia bertanya dengan tergesa-gesa, "Tuan, apakah Anda yakin informasi yang Anda terima dapat dipercaya?" "Tentu saja, kau kenal Liang Xiu dan Liang Kui, kan?" kata wanita anggun itu. "Konon, keturunan Dewa Angkasa dan Dewa Waktu masing-masing telah menguasai dua jalan agung ini secara ekstrim, dan tak seorang pun dapat melampaui mereka," kata Dai Qianwu. "Ya, berita itu datang dari mereka," kata wanita anggun itu. "Mereka berdua termasuk dalam 10 orang suci. Mereka sendiri yang mengepung Xiao Chen. Apakah menurutmu itu benar?" "Sialan." Mata Dai Qianwu tiba-tiba menjadi dingin ketika mendengar itu, dan rasa dingin yang luar biasa memancar dari seluruh tubuhnya. Wanita anggun itu terkejut saat melihat ini dan berseru, "Qianwu, kamu." Dalam kesannya, Dai Qianwu tenang, damai, baik kepada orang lain, dan tidak pernah kehilangan kendali atas emosinya. Hari ini adalah pertama kalinya. Terlebih lagi, Dai Qianwu belum menembus alam suci, dan metode mental klan Phoenix belum dikembangkan ke tingkat yang tinggi. Kekuatannya tidak sekuat itu, dan untuk saat ini, ia tidak dapat dibandingkan dengan para jenius top itu. Namun rasa dingin yang ia rasakan saat ini benar-benar meninggalkannya dengan rasa takut yang berkepanjangan, yang benar-benar tidak dapat dipercaya. "Qianwu, apa kau benar-benar peduli padanya?" Wanita anggun itu tidak menghormati Dai Qianwu hanya karena dia Dewi klan Phoenix. Dia benar-benar menganggap Dai Qianwu seperti putrinya sendiri. "Tuan, sudah kubilang Xiao Chen telah menyelamatkanku beberapa kali. Jika dia benar-benar mati, aku pasti akan membalasnya." Nada bicara Dai Qianwu tegas. "Kau ingin balas dendam pada Liang Xiu dan Liang Kui?" tanya wanita anggun itu. "Sama sekali tidak. Mereka berdua sudah mencapai kesucian. Bahkan aku pun tak yakin bisa mengalahkan mereka berdua. Kau bukan tandingan mereka. Kalau saja ada santo lain yang baru saja menerobos, Lady Graceful pasti punya keyakinan untuk mengalahkan mereka. Tapi Liang Xiu dan Liang Kui berbeda. Mereka adalah para jenius jahat tingkat atas yang menguasai jalan raya ruang dan waktu yang maha kuasa. Begitu Anda berhasil menerobos alam suci, Anda akan memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih mengerikan daripada kultivator alam suci biasa. Tuan, jangan khawatir. Aku bukan anak berusia 3 tahun. Aku tidak akan gegabah." Dai Qianwu berkata, "Aku akan bertindak ketika aku benar-benar yakin." Wanita anggun itu menatap ekspresi serius Dai Qianwu dan mendesah dalam hati. Gadis konyol ini, apakah ini benar-benar hanya karena dia menyelamatkan hidupnya? "Guru, aku ingin mengunjungi tempat penciptaan di Galalantian," kata Dai Qianwu tiba-tiba. "Percuma kau pergi." Wanita anggun itu menggelengkan kepalanya. Tanah keberuntungan telah dihancurkan oleh 10 orang suci. Tanah itu tertutup dan tidak ada jalan masuk. "Tutup." Dai Qianwu terkejut, lalu bertanya, "Selain Liang Xiu dan Liang Kui, apakah ada orang lain yang melihat Xiao Chen jatuh?" "Tidak, konon ketika 10 orang suci menyerang Xiao Chen dengan kekuatan gabungan mereka, tanah keberuntungan runtuh dan tertutup, dan tidak seorang pun di luar dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam." Dengan kata lain, ini hanya spekulasi, dan tidak ada yang menyaksikan kematian Xiao Chen. Dai Qianwu tiba-tiba berkata dengan gembira. "Qianwu, apa yang kau pikirkan? Dia bahkan bukan orang suci. Bagaimana mungkin dia tidak mati saat dikepung oleh 10 orang suci?" tanya wanita anggun itu tanpa daya. "Guru, Anda mungkin tidak mengerti, tetapi di dalam hati saya, dia adalah orang yang mampu menciptakan keajaiban," kata Dai Qianwu dengan penuh keyakinan, kali ini seharusnya tidak terkecuali. "Apakah menurutmu dia masih hidup?" "Dia pasti hidup." Surga suci merupakan salah satu dari 6 surga dengan peringkat tertinggi di antara 33 surga di alam dewa, dan juga merupakan markas besar Liga Tiandao. Liga Tiandao awalnya dibentuk oleh kekuatan-kekuatan tertinggi di dunia ilahi, dengan tujuan menjaga ketertiban dan keadilan di dunia ilahi, seperti halnya perserikatan bangsa-bangsa di bumi. Namun, perlahan-lahan, Liga Tiandao mulai mengembangkan kekuatan eksklusifnya sendiri. Seiring waktu, Liga Tiandao menjadi semakin kuat, dan kredibilitasnya pun meningkat. Di dalam Liga Tiandao, di sebuah gedung yang menjulang tinggi, seorang gadis muda bergaun putih bercadar berdiri dengan kepala terangkat, menatap ujung langit yang dipenuhi awan merah, pikirannya penuh dengan berbagai macam pikiran. "Aku penasaran bagaimana kabarnya sekarang. Kapan aku bisa bertemu dengannya lagi?" Gadis itu mendesah pelan, kesepiannya terpancar dari kata-katanya, yang membuat orang-orang merasa iba dan khawatir padanya. Orang-orang berharap bisa mendatanginya dan menyelesaikan masalahnya, meskipun itu berarti harus rela melewati api dan air demi dirinya. Namun, gadis itu begitu angkuh dan sombong, begitu suci sehingga ia tak bisa dinodai. Banyak talenta muda di Liga Tiandao hanya bisa menonton dari jauh dan tak berani mendekatinya. Pada saat ini, 3 sosok tua bergegas masuk dari luar seperti pelangi yang terbang. Para tetua telah kembali. Murid-murid Liga Tiandao yang tak terhitung jumlahnya menyambut mereka dengan hormat. Melihat hal itu, gadis bergaun putih di gedung tinggi itu pun terbang turun dan hadir di hadapan ketiga sosok tua itu. "Temui Sang Dewi." Meskipun mereka bertiga adalah tokoh berpengaruh di Liga Tiandao, mereka tidak bersikap angkuh di hadapan gadis bergaun putih itu. Sebaliknya, mereka menghormati gadis itu dari lubuk hati mereka dan memberi hormat.
Bukan karena apapun, hanya karena gadis itu adalah pemilik hati indah Dao Surgawi, harapan seluruh alam dewa. Gadis itu tidak peduli dengan formalitas ini dan bertanya dengan cemas, "Tiga tetua, apakah kalian punya kabar tentang dia?" Ini. Mata mereka bertiga berkilat, lalu mereka semua menggelengkan kepala dan berkata, "Belum ada kabar, tapi kami sudah berusaha keras untuk menemukannya." Kekecewaan tampak di wajah gadis itu, dan dia berkata dengan sedih, "Terima kasih, tiga orang tua. Ini hanya masalah kecil," kata seorang tetua berjanggut putih. "Yang mulia Dewi, jangan terlalu khawatir. Anda selalu sentimental dan mudah depresi. Tapi aku tidak bisa tidak merindukannya," kata gadis berbaju putih. "Mengapa tidak mengalihkan sebagian energimu untuk melakukan sesuatu yang berarti?" tanya tetua berjanggut putih itu. Kehidupan sang dewi seharusnya bukan hanya tentang satu orang, tetapi juga tentang kehidupan semua orang di dunia. Aku yakin jika Tuan Xiao tahu bahwa sang dewi mampu mencapai sesuatu, beliau juga akan bahagia. Gadis berbaju putih mendengar ini, memikirkannya sejenak, dan merasa itu masuk akal. Meskipun dia sangat merindukan Xiao Chen, dia tidak bisa menemuinya untuk sementara waktu, dan tidak baik membuang-buang waktu seperti ini. Dia juga ingin membuktikan dirinya sehingga saat dia bertemu Xiao Chen lain kali, Xiao Chen akan bangga padanya. "Tiga tetua, apa yang harus kulakukan?" Gadis bergaun putih itu berubah pikiran, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. "Haha, yang mulia, pergilah cari senior Xuanji. Dia akan membimbingmu menemukan pedang itu," kata tetua berjanggut putih itu sambil tersenyum. "Pedang itu?" Gadis bergaun putih itu tertegun. Pedang suci yang dipenuhi kekuatan ilahi tertinggi. Kekuatannya tak tertandingi sepanjang sejarah, mampu menghancurkan semua kegelapan di dunia," kata tetua berjanggut putih itu dengan penuh kerinduan dan nostalgia. Penguasa hati indah Dao Surgawi sebelumnya menggunakannya untuk mengalahkan alam kegelapan. Pedang inilah yang paling ditakuti kegelapan. Namun sayangnya, setelah pertempuran itu, kekuatan suci pedang suci telah terkuras habis dan kini tersegel. Hanya kaulah di dunia ini yang dapat mengorbankan dan mengolahnya untuk memulihkan kekuatan sucinya. Gadis berpakaian putih merasa sangat iri mendengar ini. Dengan pedang seperti itu, kita dapat melindungi rakyat dan tidak takut pada kegelapan yang datang kembali. Karena dia telah membangkitkan hati indah Dao Surgawi, dia harus memenuhi tanggung jawab ini. "Penatua, saya mengerti. Saya akan segera pergi menemui senior Xuanji." Bab 1482. Saat mereka menyaksikan gadis bergaun putih itu terbang, senyum ketiga tetua itu perlahan menghilang, digantikan oleh kekhawatiran. Yang mulia tampaknya sangat mengkhawatirkan Xiao Chen. Ini bukan hal yang baik. Ya, pemilik hati indah Dao Surgawi seharusnya mengutamakan kebaikan umat manusia. Bagaimana mungkin kau peduli dengan perasaan pribadi anak-anakmu? Anak bernama Xiao Chen itu sungguh diberkati. Yang mulia pasti sadar akan status dan kedudukannya sendiri, tapi beliau sama sekali tidak membenci anak itu. Beliau terobsesi padanya selama setahun terakhir, hampir gila. Jangan khawatir, orang itu sudah mati dan tidak akan pernah kembali. Lalu kenapa kita tidak langsung saja memberitahu Yang Mulia dan membiarkan dia menyerah secepat mungkin? Belum. Waktu bisa mencairkan perasaan. Yang Mulia masih sangat mencintai Xiao Chen, dan beliau mungkin tidak sanggup menerima kabar buruk yang tiba-tiba ini. Anggap saja kita tidak tahu tentang ini. Nanti, ketika perasaan Yang Mulia sudah mereda, beliau mungkin bisa menerima kabar ini dengan tenang. Yah, itu masuk akal. Mungkin berita ini tidak akan pernah perlu dibagikan, dan Yang Mulia akan perlahan melupakannya. Seiring berjalannya waktu, masa lalu memudar dan perlahan terkubur dalam jejak waktu. Kecuali beberapa orang yang peduli, peristiwa di Galantian Creation Land secara bertahap telah dilupakan. Tetapi sedikit orang yang tahu bahwa di ruang dan waktu yang tidak dapat dilihat orang luar, adegan pertempuran sengit tengah terjadi. 6 pemuda yang paling dibanggakan di masa lalu dan masa kini, dapat disebut sebagai jenius yang tak tertandingi, yang menerobos alam suci dalam penciptaan dan termasuk dalam 10 orang suci. Namun, pada saat ini, mereka menghadapi pertempuran tersulit dalam hidup mereka. Masing-masing dari ke-6 orang itu memiliki lawan, tetapi lawan mereka semuanya tampak persis sama, seperti 6 klon. Barangkali, ia bukanlah tiruan, tetapi hanya memperlihatkan jejak tekad bertarung, bayangan yang hanya memiliki naluri bertarung. Tubuh asli ke-6 bayangan itu telah duduk bersila di ujung kehampaan, dengan kelima inderanya tertutup, altarnya kosong dan bersih, dalam keadaan tidak sadarkan diri, seolah-olah tidak mengetahui apapun tentang dunia luar. Peng! Seorang pemuda berwajah monyet terhempas oleh bayangan, dan luka-lukanya semakin parah. Ia memuntahkan darah kesakitan. Sialan, monster macam apa dia? Kenapa dia punya kekuatan yang tak terbatas? Pemuda berwajah monyet itu tidak dapat mengingat berapa lama dia terjebak di sini. 7 tahun, atau 10 tahun. Saat terjebak di sini, dia dipaksa bertarung tanpa henti. Meskipun dia sudah menjadi orang suci, dia telah melawan bayangan selama 10 tahun berturut-turut tanpa makan, minum atau tidur, dan tanpa istirahat atau relaksasi. Perasaan itu benar-benar seperti berada di neraka. Ke-6 orang suci itu merasa kelelahan setelah bertarung sekian lama, tetapi bayangan itu tampaknya tidak mempunyai tenaga lagi, dan kondisinya hampir sama seperti pada awalnya. Kita tidak bisa terus seperti ini.
Bayangan-bayangan petarung itu abadi dan tidak akan menghabiskan energi. Kita harus menangkap pemimpinnya dulu dan menyerang tubuh asli mereka. Teriak seseorang. Omong kosong, kau pikir kami tidak mau? Kenapa kau tidak mencobanya? Tidak ada cara untuk mendekati tubuh aslinya. Begitu dekat, tapi begitu jauh. Keenam orang suci muda itu semuanya tidak berdaya. Mereka dapat melihat sosok di ujung kehampaan. Namun untuk menyerang sosok itu sama sekali tidak mungkin. Belum lagi 6 bayangan pertempuran yang menghalangi jalan di depan, bahkan waktu dan ruang tampak palsu. Anda dapat melihatnya, tetapi Anda tidak akan pernah bisa mendekatinya. Tidak peduli seberapa cepat Anda berlari ke arahnya, itu akan selalu sia-sia dan Anda akan selalu menjaga jarak yang sama darinya. Jika begini terus, cepat atau lambat kita akan kelelahan sampai mati di sini. Teriak seseorang dengan putus asa. Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Aku baru saja menjadi orang suci. Masa depanku cerah. Rakyatku masih menunggu kepulanganku. Beberapa orang cemburu dan tidak mau melakukannya. Dia telah mewujudkan impian seumur hidupnya dan memasuki alam suci. Seperti yang diharapkan, ia harus mencapai puncak hidupnya, mendominasi dunia, memimpin rakyatnya menuju kebangkitan yang gemilang, dan menulis legendanya sendiri. Tetapi mengapa dia harus terjebak di sini, menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian? Seorang santo, bukankah dia sudah berada di puncak dunia ini? Bagaimana mungkin dia bisa dimanipulasi oleh bayangan orang lain? Sosok di ujung kehampaan itu jelas tidak sadarkan diri. 6 bayangan ini hanyalah pembelaan dirinya, pertarungan bawah sadarnya, dan naluri bertahannya. Tetapi meski begitu, keenam orang suci ini, setelah bertarung selama 10 tahun, akhirnya kalah total. Seberapa kuat dia? Kalau saja dia tidak tiba-tiba menjadi abnormal saat itu, aku khawatir bahkan jika kita bersepuluh, para Sein, bergabung, kita tidak akan sebanding dengannya, kan? Tanya pemuda berwajah monyet itu dengan suara gemetar. Keempat orang itu, Liang Xiu, Liang Kui, Bai Yiyu, dan Tuo Bawang, langsung kabur, meninggalkan kami berenam menderita di sini. Sialan. Sayangnya, ketika tanah keberuntungan ditutup, hanya Liang Xiu, yang menguasai Dao Agung Ruang, yang mampu memanfaatkan kesempatan sepersekian detik itu dan melarikan diri. Liang Kui, Bai Yiyu, dan Raja Tuoba semuanya diuntungkan olehnya. Kita selangkah terlalu lambat untuk bereaksi. Apa gunanya menyesal sekarang? Ayo kita pikirkan cara menyelesaikan krisis ini. 6 orang suci muda itu mundur ke satu sisi, masing-masing menatap ke 6 bayangan itu dengan waspada, mencari cara untuk keluar. Setelah 10 tahun bertempur, mereka telah menghabiskan semua pil penyembuh mereka dan kini benar-benar kehabisan tenaga, kehabisan amunisi dan makanan. Jika Anda tidak dapat memikirkan solusinya, hanya ada satu jalan buntu di depan. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kita berenam akan bersatu dan melancarkan serangan terkuat kita, mencoba menyerang wujud aslinya sekali lagi. Jika gagal, kita akan mati. Baiklah, saya hanya bisa mencobanya sekali terakhir kali. Keenam orang itu sepakat dan bersiap untuk pertarungan hidup atau mati. Ayo kita mulai. Kalau mau selamat, jangan ragu. Keenam orang itu berteriak bersama, mendorong kekuatan para santo hingga ke titik ekstrim, dan masing-masing dari mereka menggunakan gerakan terkuat mereka. Ketika ke-10 orang suci itu menggabungkan kekuatan untuk menyerang, ke-10 orang itu menahan diri. Karena dia baru saja mencapai tingkat kesucian pada saat itu, mereka bahkan merasa siapapun di antara mereka dapat dengan mudah membunuh Xiao Chen, yang belum mencapai tingkat kesucian. Tentu saja, mereka bersepuluh tidak perlu mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Pada saat ini, keenam orang suci itu ingin bertahan hidup dan tidak berani menahan diri sama sekali, dan mereka semua mencoba yang terbaik. Dapat dikatakan bahwa kekuatan gabungan keenam orang suci kali ini lebih kuat daripada kekuatan gabungan 10 orang suci saat itu. Ledakan, 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 ledakan. Klik. 6 kekuatan suci tertinggi berkumpul, seolah-olah mereka mampu menciptakan dunia dan mengubah takdir alam semesta. Seluruh ruang angkasa alien bergejolak, dan retakan-retakan samar muncul. Bisakah kamu benar-benar memecahkan ruang ini? Ketika 6 orang suci melihat celah angkasa, mereka langsung gembira. Jika mereka dapat menembus ruang ini, mereka dapat melarikan diri tanpa menyerang Xiao Chen. Namun, mereka telah mencoba metode ini sejak awal. Saat itu, ruang tersebut sangat padat. 6 orang yang bekerja sama bahkan tidak dapat membuat ruang tersebut bergetar, apalagi menghancurkannya. Sekarang, bagaimana situasinya? Mungkinkah pertempuran selama 10 tahun telah memengaruhi ruang angkasa dan membuatnya lebih lemah? Memikirkan kemungkinan ini, 6 orang suci sangat gembira dan menatap celah di angkasa, seolah-olah jalan keluar ada tepat di depan mereka. Tetapi pada saat ini, Xiao Chen, yang berada di ujung ruangan, tiba-tiba membuka matanya, seolah-olah dia perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadarannya. Bab 1483. Saat Xiao Chen membuka matanya, 6 bayangan ilusi hancur seperti bulan di air dan bunga di cermin. Ke-6 bayangan ini tidak ada di dunia nyata, bahkan bukan klon. Mereka hanyalah naluri bertarung dan bertahan yang dilepaskan Xiao Chen saat ia tidak sadarkan diri. Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Chen menatap 6 orang suci, sedikit mengernyit, seolah-olah dia bingung dan agak tidak puas dengan perilaku ke-6 orang itu. Kenapa kau masih bertanya pada kami? Teriak pemuda berwajah monyet itu dengan berani, kami juga manusia yang bermartabat.
Bunuh kami kalau kau mau. Apa kau senang menggoda kami seperti ini? Menggoda? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Aku tidak semembosankan itu. Apakah kamu masih berpura-pura? Kata pemuda berwajah monyet itu dengan marah. Lupakan saja, entah itu membosankan atau hanya sok, itu tidak masalah. Xiao Chen mengangkat alis dan melirik ke 6 orang itu. Setelah berpikir sejenak, ia bertanya, sudah berapa lama waktu berlalu? Kami dikurung di sini olehmu dan dipaksa berjuang tanpa henti. Kami tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Rasanya sudah lebih dari 10 tahun. Kata pemuda berwajah monyet itu. Lama banget. Rasanya kayak tidur siang. Xiao Chen berbisik pada dirinya sendiri. Mendengar hal itu, ke-6 orang suci itu semuanya ingin muntah darah. Mereka telah menderita seperti neraka selama 10 tahun terakhir, dan orang ini hanya tidur siang. Klik. Pada saat ini, ruang itu tidak dapat lagi menahan kekuatan gabungan 6 orang suci dan terpecah belah, menyisakan lubang besar. Sudah terbuka. Melihat kejadian itu, ke-6 orang suci itu sangat gembira dan hendak berhamburan keluar. Kamu berharap. Tetapi Xiao Chen berbicara dengan suara tenang, lalu cahaya putih melesat keluar. Cahaya putih menyambar, dan ruangan itu diperbaiki dalam sekejap. Seolah-olah retakan dan lubang besar itu hanyalah noda di angkasa, yang lenyap tanpa jejak setelah dihapus, tidak meninggalkan apapun. Ini, harapan yang baru saja muncul telah padam, dan 6 orang suci langsung menjadi patah semangat dan ketakutan. Kalian berenam, jangan buru-buru pergi. Kita masih punya dendam yang harus diselesaikan. Kata Xiao Chen. Apa dendamnya? Kau bertanya seperti ini. Bukankah 10 orang suci kalian bergabung untuk membunuhku? Tidak bisakah aku membalas dendam? Tanya Xiao Chen. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Seseorang sudah memberi perintah. Kata pemuda berwajah monyet itu. Bukankah diperintahkan membunuh seseorang merupakan kejahatan? Xiao Chen berkata dengan tenang, kita semua sudah dewasa dan harus bertanggung jawab atas tindakan kita. Apa maumu? Tanya pemuda berwajah monyet itu. Kalian berenam telah menjadi orang suci. Sayang sekali jika aku membunuh kalian secara langsung. Xiao Chen merenung. Mendengar hal ini, 6 orang suci saling berpandangan dan bertanya dengan gelisah, kau ingin kami tunduk padamu? Kenapa, kamu tidak mau? Kata Xiao Chen. Kita ini sudah suci, bagaimana mungkin kita dikendalikan orang lain dan menjadi budak? Seorang pemuda berprinsip bersumpah untuk tidak pernah patuh. Wah, berani sekali, tapi mau atau tidak, itu tidak penting. Begitu kata-kata itu terucap. Tiba-tiba, Xiao Chen terlihat duduk bersila di udara tanpa mengubah posturnya. Ia mengangkat tangannya dengan ringan, dan tekanan energi yang luar biasa mengembun di telapak tangannya. Tidak bagus, semuanya hati-hati. Ketika 6 orang suci melihat ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Tentu saja, mereka tidak bisa hanya duduk diam menunggu kematian. Setelah 10 tahun kelelahan terus-menerus dan upaya gabungan yang telah mereka lakukan sebelumnya, semua orang kini sangat lemah. Jika mereka tidak bekerja sama, mereka akan dihabisi oleh Xiao Chen dalam sekejap. Tetapi pada kenyataannya, dengan kondisi mereka saat ini, betapapun bersatunya mereka, itu tetap saja seperti telur yang terbentur batu dan mereka melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Keabadian itu kosong. Momentum Xiao Chen mencapai puncaknya, dan kekuatan magisnya yang luar biasa muncul kembali. Keabadian berlalu, dan dalam sekejap mata, segalanya menjadi kosong. Sebelum 6 orang suci dapat merasakan apapun, mereka hanya merasakan cahaya dingin meledak dari kesadaran spiritual mereka, yang menyebar seketika dan sepenuhnya mengikis jiwa dan tekad mereka. Meskipun tubuh 6 orang suci masih utuh, kesadaran spiritual mereka secara paksa diambil dan dihapus. Di dalam ruang itu, hanya ada 6 orang dengan mata sayu, seperti zombie. Lebih lemah dari yang diharapkan, tidak terlalu berguna. Xiao Chen bergumam, tampak sangat kecewa. Ke-6 orang ini baru saja menjadi orang suci berkat bantuan benda-benda eksternal. Alam mereka awalnya sangat tidak stabil, dan mereka terjebak di sini selama 10 tahun. Saya khawatir kekuatan sejati mereka telah menurun beberapa tingkat. Kalau saja aku tahu ini sebelumnya, aku akan membunuh mereka semua dan mengakhiri semuanya, sehingga aku tidak perlu repot-repot. Lupakan saja, sekarang kita sudah sampai sejauh ini, kita tidak bisa menyerah di tengah jalan. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, lalu melambaikan tangannya lagi. Ia menggunakan kekuatan es dan salju untuk memadatkan 6 peti es, memasukkan ke-6 boneka itu ke dalamnya, lalu mengirimnya ke dunia batin. Lalat sudah ditangani, tapi pekerjaan sesungguhnya masih selangkah lagi. Xiao Chen tampak berpikir lagi. Baik itu 6 orang suci atau 10 orang suci, itu tidak menjadi masalah baginya. Dia datang ke tanah penciptaan hanya karena dia telah menyentuh alam baru dan ingin mengambil langkah maju, tetapi dia kekurangan sesuatu. Dia berharap memperoleh beberapa wawasan dari perjalanan ini. Lagi pula, jalannya bukanlah untuk menjadi orang suci, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada pengalaman dari para pendahulu yang bisa dipelajari, dan semuanya bergantung pada penjelajahannya sendiri. Seperti yang diharapkan, ketika dia diserang oleh 10 orang suci, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Perasaan itu sangat aneh, datangnya tiba-tiba dan mungkin juga hilang tiba-tiba. Jika Anda tidak menangkapnya, Anda tidak tahu apakah Anda akan mempunyai kesempatan lain di lain waktu.
Jadi dia meminta Sue Tian untuk membawa Pei Anqi dan dua orang lainnya pergi, dan dia sendiri memasuki keadaan kekosongan dan kejelasan untuk memahami jalan baru. Penutupan tanah penciptaan tidak ada hubungannya dengan 10 orang suci. Dia melakukannya dengan sengaja karena tidak ingin ada yang mengganggunya. 10 tahun kemudian, ia telah membuat kemajuan lebih jauh. Tetapi dia merasa itu tidak cukup sempurna. Dia masih bisa berkembang. Dunia bawah akan mengubah dunia. Xiao Chen duduk bersila di kehampaan, menutup kelima inderanya lagi, dan jiwanya meninggalkan tubuhnya, melampaui tanah ciptaan. Jiwanya muncul di setiap sudut dunia suci, melintasi sungai-sungai, menyeberangi 4 lautan, menyaksikan hantu dan monster, dan melihat segala macam kondisi manusia. Pada akhirnya, jiwanya melampaui 33 surga, dan pada titik ekstrim, ia mengabaikan keluasan dan melihat ke bawah ke alam semesta. Namun karena suatu alasan, dunia ketuhanan di matanya tidaklah sempurna. Melihat sekeliling, semuanya rusak dan bobrok. Jadi begitulah adanya. Asal-usulnya tidak lengkap, penciptaannya tidak nyata, dan jalan agungnya tidak lengkap. Karena aku berkultivasi di alam dewa, dan alam dewa itu tidak lengkap, bagaimana mungkin aku bisa lengkap? Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia akhirnya memahami poin penting yang hilang. Dalam sekejap, dia mengosongkan segalanya, membakar jiwanya sendiri, dan seni penciptaan Hongmeng di tubuhnya mulai mengalir liar. Secara bertahap, rohnya berubah menjadi diagram Tai Chi Yin yang besar, meliputi seluruh wilayah dewa. Dunia dewa yang hancur berangsur-angsur berubah bentuk di bawah asuhan diagram Yin Yang Tai Chi. Proses ini cukup panjang. Setahun. 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Ledakan. Akhirnya, setelah semua aturan di dunia dewa dipulihkan, energi yang sangat kuat tiba-tiba meletus. Aura keberuntungan yang telah diekstraksi oleh para santo selama rencana penciptaan dewa terus menyembur keluar dari segel di bumi. Lingkungan kultivasi di alam dewa terus membaik, 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat lebih baik daripada sebelumnya. Ini mungkin perubahan takdir yang sesungguhnya, bahkan lebih dramatis daripada dampak yang ditimbulkan oleh perjuangan generasi muda untuk mendapatkan kesucian. Karena seluruh dunia telah berubah, setiap orang di alam dewa telah dipelihara dan disayangi, dan banyak orang tua yang telah kehabisan potensinya, dan bahkan orang-orang suci semu yang tidak lengkap, bangkit selangkah demi selangkah. Bab 1484. Xiao Chen berubah menjadi diagram Tai Chi Yin Yang, memelihara alam dewa dan menyebabkan lingkungan kultivasi di alam dewa berubah drastis dalam semalam, seakan-akan kembali ke era paling makmur di zaman kuno saat para orang suci bersaing demi kejayaan. Generasi muda bersinar terang dan terus menciptakan legenda, sementara generasi tua yang kuat mendapatkan kembali vitalitasnya, dan persaingan sengit pun terjadi. Bahkan ada orang-orang yang menyatakan diri sebagai orang suci kuno yang memecahkan segel dan menambah keseruan di era baru ini. Namun Xiao Chen terus maju tanpa henti. Alam dewa masih kehilangan langkah penting untuk kembali ke era kuno dan makmurnya. Asal-usul jalan agung. Di ujung langit yang gelap, terdengar gumaman, seperti panggilan bangun yang menggemparkan dunia selama-lamanya. Selanjutnya, 33 surga dan 4 penjuru alam dewa semuanya terpengaruh, menyebabkan 6 macam getaran, 18 fase, dan 3000 pemandangan aneh. Setengah dari asal 5 elemen terpisah dari tubuh Xiao Chen dan terbang tinggi ke langit. Pada saat yang sama, miliaran mil jauhnya, Si Hongyan, yang sedang menyendiri, tiba-tiba merasakan bahwa separuh asal 5 elemen dan asal yin dan yang di tubuhnya terbang menjauh. Ini, Si Hongyan panik dan ingin menangkapnya dan menahannya. Tapi itu tak berguna. Dia telah kehilangan kontak dengan asal-usul yin dan yang serta 5 elemen, bagaikan seekor kuda liar yang lepas dari kendalinya atau seekor burung yang lepas dan bukan lagi miliknya. Apa yang sedang terjadi? Si Hongyan terkejut dan bingung. Kedua bola asal itu selalu berada di dalam tubuhnya, dan ia mampu mengendalikannya dengan sangat baik. Bagaimana mungkin mereka tiba-tiba terbang menjauh? Jalan yin yang dan 5 elemenku. Si Hongyan mendapat firasat buruk dan segera memusatkan energinya untuk berlatih dao besar. Asal-usulnya secara misterius menghilang, dan apa yang paling ditakutkannya adalah jalannya sendiri akan terpengaruh. Selama 50 tahun terakhir, lingkungan kultivasi di surga dan bumi terus membaik. Di lingkungan ini, ia berkembang pesat bak ikan di air, dan kultivasinya telah berkembang pesat, dan ia telah menembus alam suci. Tetapi dia tahu bahwa situasi ini tidak hanya dialami olehnya, tetapi juga dialami oleh orang lain. Dengan kata lain, semua orang mengalami kemajuan pesat, terutama para jenius yang berhasil menembus alam suci di tanah keberuntungan. Sekarang mereka mengalami kemajuan pesat dan menjadi sangat kuat. Dia berhasil mencapai alam suci, namun tertinggal jauh dari yang lain. Satu-satunya hal yang dapat diandalkannya sekarang adalah yin yang dan 5 elemen. Kombinasi yin dan yang dan 5 elemen pastinya sebanding dengan prinsip tertinggi reinkarnasi, waktu, dan ruang. Bagaimana ini mungkin? Si Hongyan berlatih yin yang dan 5 elemen, dan mengira segala sesuatunya akan menjadi sulit karena hilangnya asal-usul. Tetapi yang mengejutkannya, bukan saja hal itu tidak terjadi, tetapi malah membuatnya menyadari misteri yang lebih dalam. Hanya selangkah lagi dan yin, yang, dan 5 elemennya akan mencapai kesempurnaan. Mengapa demikian? Si Hongyan tidak bisa mengerti. Separuh lainnya dari asal-usul 5 elemen ada pada Xiao Chen.
Sebelum ia mendapatkan separuh dari asal-usul 5 elemen tersebut, 5 elemen yin dan yang-nya tidak akan pernah sempurna. Namun kini, dia benar-benar berada di ambang menyentuh alam kesempurnaan. Tidak, asal-usul Jalan Agung. Si Hongyan tampaknya menyadari sesuatu dan menatap langit dengan tak percaya. Pada tahun itu, pertempuran sengit terjadi, peraturan dunia dewa menjadi kacau, asal mula dao besar runtuh, dan para orang suci bergegas untuk merebutnya. Pada akhirnya, asal-usul 3000 tao besar hilang dari pandangan semua pihak. Saat ini, di alam dewa, tiap sekte, keluarga, agama besar, DCB, mengendalikan setidaknya satu sumber dao agung. Misalnya, klan Si memiliki asal-usul dari Jalan 5 Elemen, keluarga Wang Fu memiliki asal-usul dari Jalan Melahap, dan sekte Zhan Yue memiliki asal-usul dari Jalan Bintang. Dapat dikatakan bahwa hanya dengan memiliki asal-muasal Jalan Agung, seseorang dapat memiliki modal untuk menciptakan kekuatan dan meninggalkan warisan. Biasanya, semua kekuatan berpegang teguh pada asal-usul cara-cara hebat mereka sendiri, memandangnya sebagai fondasi mereka dan tidak pernah menyingkapkannya dengan mudah. Namun, saat ini, dengan segala macam getaran dan penglihatan yang luar biasa di dunia dewa, asal-muasal tersembunyi dari Dao Yang Agung telah dipisahkan dan dikembalikan ke alam dan jalan surga. Mula-mula suara gemuruh dan lolongan terdengar dari situs-situs peninggalan purbakala itu, sebagai ungkapan kemarahan. Namun perlahan-lahan, semua orang menyadari bahwa asal mula Dao Agung telah kembali, menjadikan aturan alam ilahi benar-benar lengkap. Alih-alih terkekang dalam Dao Agung yang mereka praktikkan, mereka justru membuat terobosan dan memperoleh wawasan baru satu demi satu. Asal-usul Dao Agung telah dipersatukan kembali. Sungguh keajaiban. Banyak sekali orang yang bersorak kegirangan. Hanya dalam waktu 50 tahun, sebuah negeri keberuntungan muncul, menghasilkan sekelompok jenius hebat yang memimpin generasi muda dan mencapai kesucian. Segera setelah itu, aturan-aturan alam dewa secara otomatis ditingkatkan, energi penciptaan terbebas dan memperbaiki lingkungan langit dan bumi, dan semua praktisi membuat kemajuan pesat. Sekarang, bahkan asal-muasal jalan yang telah runtuh telah kembali dan dibentuk ulang sepenuhnya. Tidak ada kata lain yang dapat menggambarkannya kecuali keajaiban. Namun tidak seorang pun mengetahui bahwa setelah asal mula Tao dibentuk ulang secara sempurna, orang yang menciptakan keajaiban itu, jiwanya diam-diam kembali ke tubuhnya, dan terus mundur dalam ruang penciptaan untuk menyempurnakan Tao-nya sendiri. Dia melakukan semua ini bukan untuk menguntungkan rakyat. Saat ia menyempurnakan aturan dan asal-usul dunia ilahi, ia juga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat langit dan bumi serta hakikat segala sesuatu. Waktu berlalu dengan cepat, dan hampir 50 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak perjuangan untuk mendapatkan kesucian. Karena datangnya era yang agung, situasi di dunia ilahi berubah setiap harinya, berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak hal, banyak orang, dan banyak tempat telah lama terlupakan. Galalantian, daerah pinggiran kota yang telah lama tertutup debu. Kehampaan itu tiba-tiba berubah, dan sesosok yang telah lama hilang melangkah keluar dari ruang tak dikenal, menghirup udara dengan rakus. Rasa yang familiar. Masih mengenakan pakaian putih sederhana, pemuda itu, tampak rapi dan bersih, mendarat di tanah dan meregangkan badan dengan malas. Dia memancarkan aura yang tenang dan santai, seolah-olah dia sedang dalam masa puncak hidupnya, tetapi dia tetap bersikap biasa saja. Dalam sekejap mata, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pria muda itu mendesah. Meskipun itu hanya waktu yang dibutuhkannya untuk membuka dan menutup matanya, dalam kesadarannya, hanya 3 hingga 5 hari yang berlalu. Namun di dunia luar, waktu yang sangat lama pasti telah berlalu. Lagi pula, daerah sekelilingnya sudah menjadi sangat asing. Dengan perlahan menutup matanya, tanpa menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajah, bocah itu dapat merasakan jejak dan napas apapun di sekitarnya, betapapun tersembunyinya atau betapa tipisnya jejak tersebut. Seolah menyadari sesuatu, pemuda itu memikirkannya dan perlahan melangkah ke gunung terdekat. Ada sebuah gua terpencil di puncak gunung. Gua ini sangat sederhana, dan satu-satunya hal yang menarik orang adalah pepohonan rimbun di pintu masuknya. Pemuda itu menatap pohon rindang itu dengan linglung. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia melihat seorang gadis muda bergaun sutra, menunggu di bawah pohon siang demi siang, malam demi malam, dengan muka lesu, kesepian, dan terlantar. Kadang-kadang berangin dan hujan, kadang-kadang cerah, tetapi gadis itu hanya duduk diam seperti boneka yang tidak bergerak, menatap ke kejauhan, seolah menunggu sesuatu. Angi. Xiao Chen memanggil nama itu dengan lembut. Dia tahu bahwa apa yang dilihatnya adalah jejak yang ditinggalkan oleh waktu dan ruang. Itu bukan ilusi, itu sesuatu yang benar-benar terjadi. Ada seorang gadis muda yang menggali gua di sini dan menunggu sendirian siang dan malam tanpa keluar. Gadis itu adalah Pei Anqi. Orang yang ditunggunya tidak diragukan lagi adalah dirinya sendiri. Bab 1485. Ini hanya retret, mengapa seperti ini? Xiao Chen merasa tidak berdaya dan sedikit bersalah. Memang saya tidak menjelaskannya secara gamblang di awal, dan tidak sempat menjelaskannya secara rinci. Dia tidak pernah menganggap serius 10 orang suci, tetapi bagi Pei Anqi dan yang lainnya, menghadapi 10 orang suci berarti kematian yang pasti. Dilihat dari jejaknya, dia pasti sudah menunggu di sini selama 30 atau 40 tahun. Xiao Chen tersenyum pahit, tidak tahu harus berkata apa.
Jika Pei Anki berlatih menyendiri di sini selama 30 atau 40 tahun, maka tidak banyak yang bisa dikatakan, itu tidak terlalu sulit. Poin pentingnya adalah dia dapat melihat bahwa Pei Anki sedang menunggu siang dan malam dan tidak berniat melakukan hal lain. Ini adalah penderitaan yang amat besar. Saya harap dia akhirnya menemukan jawabannya sebelum meninggalkan tempat ini. Meskipun Xiao Chen dapat melihat jejak yang ditinggalkan oleh waktu dan ruang serta melihat kejadian-kejadian di masa lalu, ia tidak dapat menyelidikinya secara mendetail dan hanya dapat melihat garis besarnya yang samar-samar. Setelah menunggu selama 30 atau 40 tahun, Pei Anki akhirnya pergi karena alasan yang tidak diketahui. Tentu saja, Xiao Chen berharap agar dia dapat melihat kebenarannya dan menyelesaikan kekhawatirannya, dan agar dia dapat memiliki kehidupannya sendiri. Sepertinya tempat ini tidak jauh dari Sekte Zhan Yue. Ayo kita ke Sekte Zhan Yue dulu. Tidak ada hal lain yang perlu diperhatikan di sekitar, jadi Xiao Chen tidak tinggal dan terbang menuju Sekte Zhan Yue. Namun setelah terbang beberapa saat, ia bertemu dengan seorang kenalan. Lin Ya. Zhan Yue Zong Da Xiao Jie, Zong Zhu Lin Qian Ren Dunu. Dibandingkan tahun itu, penampilan Lin Ya tidak banyak berubah, tetapi temperamennya sedikit berubah. Ia telah kehilangan sifat kekanak-kanakannya dan terlihat lebih stabil. Hal ini jelas terkait dengan kekuatannya yang semakin bertambah. Saat itu, Lin Ya hanya berada di tingkat ketiga Dao, alam hukum. Namun kini, dia telah mencapai tahap ke-6 dari Dao besar, tahap Nirvana. Jika itu di masa lalu, itu akan cukup untuk masuk 50 besar daftar cadangan orang suci, sebanding dengan jenius tingkat naga sejati. Namun, kondisinya saat itu jelas tidak baik. Ia terluka parah, kekuatan fisiknya sangat terkuras, dan hampir kelelahan. Di belakangnya, 3 orang mengejarnya. Ketiga pria ini semuanya kuat dan bertubuh kekar. Kultivasi mereka juga berada di tingkat ke-6 Dao Agung, yang lebih kuat dari Lin Ya. Bahkan di masa jayanya, Lin Ya tidak akan mampu menang melawan 3 orang sekaligus, apalagi dalam kondisi saat ini, di mana dia hanya bisa melarikan diri. Lagi pula, tidak ada jalan keluar. Lin Ya, janganlah bersikap tidak tahu terima kasih. Sekte Zhan Yue sudah berada di bawah kendali Tuan Feng Shang. Ayahmu gugur dalam pertempuran, dan para tetua lainnya gugur atau menyerah. Hanya kau yang tersisa yang melawan dengan keras kepala. Apa gunanya? Lin Ya, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Menyerahlah. Rasa kasihan Tuan Feng Shang padamu adalah berkah yang kau peroleh di kehidupanmu sebelumnya. Jangan tidak tahu berterima kasih. Ketiga pengejarnya berusaha membujuknya sambil mengejarnya, tetapi kata-kata dan sikap mereka penuh dengan sarkasme. Kalian binatang buas, jika aku, Lin Ya, tidak mati hari ini, aku pasti akan mengambil nyawa kalian suatu hari nanti. Mata Lin Ya memerah, dia sangat sedih dan marah. Haha, jangan keras kepala begitu. Tuan Feng Shang itu orang yang sangat ambisius. Katanya kalau dia bisa mempertahankanmu, dia akan mempertahankanmu. Kalau dia benar-benar tidak bisa mempertahankanmu, dia bisa membunuhmu. Saudaraku, kurasa kita lupakan saja. Wanita ini tidak tahu berterima kasih. Sekalipun kita menangkapnya, dia tidak akan mau menyerah. Dia bahkan mungkin mencoba membunuh Tuan Feng Shang. Lebih baik kita bunuh saja dia dan akhiri semuanya. Ya, masuk akal. Aku juga kesal. Ayo kita lakukan. Setelah mereka bertiga berdiskusi, tiba-tiba timbul niat membunuh. Membunuh Lin Ya akan jauh lebih mudah daripada mengejarnya dan menangkapnya hidup-hidup. Lin Ya juga merasakan niat membunuh yang kuat dan sangat cemas. Dia tidak ingin mati. Ayahku gugur dalam pertempuran itu, dan banyak sekali tetua serta murid Sekte Zhan Yue yang gugur dalam pertempuran itu, dan banyak pula yang ditawan. Dia harus membalas dendam dan menyelamatkan orang-orang. Namun kini, menghadapi 3 tuan yang bertekad membunuhnya, bagaimana ia harus menanggapinya? Lin Ya. Tiba-tiba sebuah suara terdengar, menyebabkan Lin Ya terdiam. Mengapa suara ini terdengar familiar? Dia mendongak dan melihat seorang pemuda terbang ke arahnya. Awalnya dia bingung, lalu kenangan masa lalu muncul, menyebabkan tubuhnya gemetar hebat dan menampakkan ekspresi tidak percaya. Anda, halusinasi sebelum kematian. Bagaimana dia muncul? Lin Ya mengakui bahwa dia pernah mengagumi orang lain. Tetapi pada saat ini, dalam situasi ini, dia seharusnya memikirkan ayahnya, sekte tersebut, dan kebencian, bukan seseorang yang telah lama meninggal. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Apa kau tidak mengenaliku? Xiao Chen tersenyum dan meraih lengan Lin Ya. Lin Ya secara naluri ingin melepaskan diri, tetapi ternyata dia tidak bisa. Segera setelah itu, energi aneh melonjak dari lengannya dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Setelah berlari selama 1 minggu, cederanya dan kekuatan fisiknya pulih dengan kecepatan luar biasa. Apakah Anda benar-benar Tuan Xiao? Lin Ya menatap Xiao Chen dengan napas agak cepat, seolah-olah dia mengharapkan sesuatu tetapi ragu untuk menerimanya, takut kalau itu hanya ilusi. Penampilanku seharusnya tidak banyak berubah, kan? Kata Xiao Chen. Lin Ya menatap Xiao Chen dan berkata, penampilanmu tidak banyak berubah, tapi bukankah kamu sudah mati? Tanya Xiao Chen tanpa daya, sepertinya bukan hanya Anki dan yang lainnya yang mengira aku mati, tapi mereka semua juga. Mendengar ini, Lin Ya berkata, kabar ini menyebar ke seluruh alam dewa saat itu. Putri Anki awalnya tidak percaya kau telah meninggal, tetapi setelah mendengar kabar dari langit tengah, dia akhirnya menerimanya dengan putus asa.
Oh, Xiao Chen menyadari ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pikirannya. Tepat saat ia hendak bertanya lagi, ketiga pria kuat itu berteriak dengan marah, "Nak, siapa kau? Pergi kalau kau tidak mau mati." Xiao Chen mengangkat alisnya sedikit dan melirik mereka bertiga. Lalu, dia melambaikan tangannya dengan santai. Engah, engah, engah. Ketiganya terkena cahaya pedang tak terlihat, tubuh mereka meledak di tempat, dan kabut darah memenuhi langit. Ketika Lin Ya melihat adegan ini, dia menghela napas lega, dan ketika dia melihat Xiao Chen, dia menjadi semakin bersemangat. Ketiganya adalah bawahan Mo Fengxiang yang paling cakap. Bahkan di puncak kemampuannya, ia tak mampu mengalahkan mereka dalam pertarungan 1 lawan 1. Tetapi membunuh mereka bahkan lebih mudah bagi Xiao Chen daripada membunuh ayam. Dapat dilihat bahwa Xiao Chen telah membuat kemajuan besar setelah bertahun-tahun. Namun, hal ini masuk akal. Zaman telah berubah. Bahkan dia telah maju dari tingkat ketiga Dao Agung ke tingkat ke-6 Dao Agung. Bagaimana mungkin Xiao Chen tertinggal di belakangnya? Xiao Chen sangat kuat di masa lalu, dan dia akan menjadi lebih kuat lagi sekarang. Apakah kamu bertemu Anki setelahnya? Xiao Chen bertanya pada Lin Ya. Ya, tentu saja. Lin Ya mengangguk. Dulu, banyak tempat keberuntungan muncul di alam dewa, tetapi hanya tempat keberuntungan di Jialantian yang mengalami keanehan. Tiba-tiba ditutup, menarik perhatian dari segala arah. Mereka yang cukup beruntung untuk melarikan diri dari sini tahun itu mengatakan bahwa kau dikepung oleh 10 orang suci di tanah keberuntungan dan tewas. Namun, Putri Anki tidak mempercayainya dan akan menunggumu kembali keluar. Penantian ini berlangsung hampir 40 tahun. Karena Sekte Zhan Yue relatif dekat dengan tanah keberuntungan, aku sesekali datang ke sini untuk melihat-lihat. Seiring waktu, aku menjadi akrab dengan Putri Anki. Aku sudah berusaha membujuknya, tapi dia tidak mau mendengarkan. Dia bersikeras kau belum mati, dan bahkan bilang kalau kau tidak kembali, dia akan menunggu di sini seumur hidupnya. Tapi suatu hari, aku mendengar seseorang bernama Bai Yiyu menyebarkan berita kematianmu di Zhongweitian, jadi aku memberitahunya. Dia sangat marah sampai darahnya berdesir. Dia bilang dia pasti akan membalaskan dendammu, lalu dia pergi. Bab 1486. Alasan mengapa Pei Anqi tidak mau percaya bahwa Xiao Chen telah meninggal adalah karena dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri dan tidak dapat memastikannya. Dia tidak akan menerima apapun selama ada sedikit saja ketidakpastian. Namun Bai Yiyu yang seharusnya terjebak di tanah keberuntungan bersama Xiao Chen, muncul dan menyebarkan berita kematian Xiao Chen, yang niscaya menghancurkan pertahanan psikologisnya. Pada saat itu, dia harus menerima kenyataan bahwa Xiao Chen telah meninggal. Dia tahu tidak ada gunanya terus menunggu di sini, jadi dia ingin mencari Bai Yiyu untuk mencari tahu dan membalas dendam padanya. Apakah kau mendapat kabar tentangnya sejak saat itu? Tanya Xiao Chen. Dia pergi ke surga tengah. Surga Galalan hanyalah surga bawah, jadi terlalu jauh sehingga banyak berita tidak bisa disampaikan. Berita tentang Bai Yiyu baru secara tidak sengaja sampai ke surga bawah beberapa dekade kemudian, dan aku mendengarnya. Lin Ya mendesah tak berdaya, aku belum melihatnya sejak saat itu, dan aku belum mendengar kabar darinya sama sekali. Baiklah, aku akan mencarinya. Xiao Chen sebenarnya berharap Bai Yiyu tidak mati untuk saat ini. Karena Pei Anqi memiliki kepribadian yang ekstrim, jika dia membunuh Bai Yiyu dan kebencian di hatinya hilang, siapa tahu dia akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Selama Bai Yiyu masih hidup, Pei Anqi selalu memiliki kebencian dan tujuan di hatinya, jadi dia tidak akan melakukan hal bodoh. Tentu saja, Bai Yiyu telah menjadi orang suci sebelum Pei Anqi, dan ia juga mendapat bantuan dari gurunya. Pei Anqi tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dengan membalas dendam sendirian, jadi ia harus segera menemukannya. Ayo kita ke Sekte Zhan Yu dulu, kata Xiao Chen. Aku baru saja mendengar ketiga orang itu mengatakan bahwa sepertinya ada sesuatu yang terjadi di Sekte Zhan Yu. Lagi pula, dia punya koneksi dengan Sekte Zhan Yue dan saat ini sedang berada di dekat sini. Jika Sekte Zhan Yue menghadapi bahaya, dia akan selalu membantu. Setelah diingatkan oleh Xiao Chen, Lin Ya langsung teringat akan kesulitan yang dihadapi sekte tersebut. Matanya merah saat ia berkata, Sekte Zhan Yue diserang oleh seorang pria bernama Mo Fengxiang. Ayahku gugur dalam pertempuran itu, dan banyak tetua serta murid terbunuh atau ditangkap. Aku hanya bisa lolos berkat perlindungan para tetua. Ayo kita pergi tanpa basa-basi lagi, kata Xiao Chen. Tunggu. Lin Ya menatap Xiao Chen dengan ragu dan bertanya, Tuan Muda Xiao, apakah Anda sudah berkultivasi menjadi orang suci? Mo Fengxiang itu adalah ahli tingkat orang suci sejati yang telah mengolah cahaya suci. Dia sangat menakutkan. Alam suci. Xiao Chen berpikir sejenak dan bertanya, zaman sudah berubah sekarang, kan? Apakah tidak ada seorang pun di Sekte Tebasan Bulan yang berhasil mencapai alam suci? Aturan-aturan alam dewa yang ia perbaiki secara pribadi meringkas asal-usul 3.000 jalan agung. Tentu saja, ia tahu bahwa alam dewa saat ini tidak lagi seperti dulu. Menurutnya, meski tidak mudah untuk menekuni profesi sebagai orang suci di era ini, namun tidak akan banyak pula larangannya. Ini pasti akan menjadi era yang sangat makmur, di mana kejayaan kuno dapat dipulihkan dan orang-orang suci akan bersaing satu sama lain. Sayangnya, meskipun zaman telah berkembang, menjadi orang suci masih tidak semudah itu bagi orang biasa.
Lin Ya menghela napas, beberapa tetua tertinggi Sekte Zhan Yue hanya mencapai tingkat kesucian semu, dan tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menembus alam suci. Orang suci palsu, di era ini, mendukung sekte saja tidak cukup. Kata Xiao Chen, jangan khawatir, aku bisa menghadapi musuh, kembali saja. Ketika Lin Ya mendengar ini, dia langsung merasa tenang. Xiao Chen pasti juga sudah menerobos ke alam suci, kalau tidak, dia tidak akan begitu percaya diri. Di antara kelompok orang itu, nyatanya, hanya Mo Fengxiang yang tangguh. Sisanya dapat dilawan sepenuhnya dengan kekuatan Sekte Zhan Yue. Selama Xiao Chen dapat menahan Mo Fengxiang, dia dapat mengangkat tangannya dan memimpin anggota Sekte Zhan Yue untuk bangkit melawan. Sekte Zhan Yue tidak pernah menjadi sekte teratas di Galatianland, tetapi masih cukup terkenal. Namun, dengan datangnya era baru, tak seorang pun di Sekte Zhan Yue telah berhasil menerobos ke alam suci, menyebabkan reputasinya merosot dan menjadi incaran orang-orang ambisius di sekitarnya. Mo Fengxiang adalah seorang jenius yang baru muncul dalam keluarga Mo di Galatian. Di masa lalu, aliran Mohis hanya kelas 2 di Galalantian, bahkan tidak sebaik Sekte Zhan Yue. Namun Mo Fengxiang mampu memanfaatkan peluang pada masa itu dan menerobos wilayah suci, yang mengantarkan pada kebangkitan Mohisme. Setelah berdiskusi, mazhab Mohis memutuskan untuk tidak lagi bersikap diam-diam, tetapi bertindak tegas untuk menyatukan kekuatan di sekitarnya, baik besar maupun kecil, dan memperkuat pasukan Mohis. Tentu saja, ini baru permulaan. Tujuan utama Mohisme adalah menyatukan Galatia. Sekte Zhan Yue tidak memiliki wilayah suci, dan segera menjadi sasaran gangguan sekolah Mohis. Sekte Zhan Yue tidak mau menyerah dan bertempur sampai mati, tetapi mereka tidak sebanding dengan kekuatan Santo dan hampir dikalahkan oleh Mo Fengxiang sendirian. Pada saat ini, di alun-alun Sekte Zhan Yue, seorang pemuda bohemian dan sinis sedang berbaring malas di bangku batu khusus. Dan di sekeliling mereka, sekelompok pria berpakaian hitam dari alam kelima dan keenam dao besar mengawal para tawanan Sekte Zhan Yue dan membuat mereka berlutut di depan pemuda itu, menunggu nasib mereka. Pemuda itu tak lain adalah Mo Fengxiang, dan orang-orang besar berbaju hitam itu adalah bawahan Mo Fengxiang yang direkrut selama pertempurannya di daerah sekitarnya. Mereka semua telah menyerah kepada keluarga Mo dan semuanya sangat kuat. Orangnya belum tertangkap. Setelah menunggu lama, Mo Fengxiang tampak sedikit tidak sabar. Tuan, belum ada kabar dari saudaraku. Jawab seorang pria dengan hormat. Dasar pecundang. Kita bertiga butuh waktu lama untuk menghadapi wanita yang terluka. Mo Fengxiang tiba-tiba duduk tegak, auranya terpancar. Beberapa pengikut di sekitarnya terkejut dan darah mereka mendidih, lalu mereka mundur satu demi satu. Tuan, tenanglah. Beberapa orang tidak peduli dengan luka-luka mereka dan berlutut di tanah, merasa ketakutan. Pada saat ini, lelaki tua yang sedang berlutut di sampingnya mendengus dingin, orang seperti ini mudi sekali. Bahkan jika dia berkuasa, dia pasti akan menjadi tiran di masa depan. Jika kau mengikutinya, kau akan bermain api dan terbakar. Orang tua itu tidak lain adalah Zhan Xingguan, salah satu tetua tertinggi yang turun dari puncak Uya. Lingkungan di alam dewa berubah drastis. Zhan Xingguan mencoba menerobos alam suci, tetapi akhirnya gagal dan jatuh ke alam suci semu. Oh, kamu masih keras kepala bahkan ketika kamu akan mati. Mo Fengxiang hendak marah, tetapi setelah melihat Zhan Xingguan, dia tersenyum main-main seolah-olah dia telah menemukan mainan yang menyenangkan. Zhan Xingguan mencibir dan berkata, kau hanya mengikuti arus waktu dan untungnya berhasil mencapai alam suci. Apa yang bisa dibanggakan? Jika aku, Patriark Penebas Bulan, masih di sini, aku tidak akan membiarkanmu memamerkan kekuatanmu di sini. Aku juga pernah mendengar legenda Grandmaster Penebas Bulan. Kata Mo Fengxiang sambil tersenyum, tapi sosok itu hidup entah berapa puluh ribu tahun yang lalu. Apakah kalian, Sekte Penebas Bulan, hanya ingin berkutat di masa lalu dan tidak berjuang untuk kemajuan? Pantas saja kalian sampai jatuh ke titik ini. Kau, kata Zhan Xingguan dengan nada penuh kebencian, belum lagi Master Zhan Yue, Sekte Zhan Yue dulunya memiliki seorang jenius Susiamu, namun karakter, kebajikan, bakat, dan anugerahnya jauh melampauimu. Mo Fengxiang sedikit terkejut ketika mendengar ini, lalu tersenyum geli dan berkata, apa kau mencoba menakut-nakutiku? Bagaimana mungkin orang seperti itu muncul di Sekte Zhan Yue? Kau tidak percaya? Zhan Xingguan mendengus, kalau dia masih hidup, kau hanya pantas membawakan sepatunya. Haha, kau mengarang cerita orang sembarangan dan pikir kau bisa menakutiku. Mo Fengxiang mencibir, Pak Tua, tahukah kau bahwa ada beberapa tingkatan di alam suci? Mengolah cahaya suci dan tidak mengolah cahaya suci adalah tingkatan yang sama sekali berbeda. Bab 1487. Setelah mencapai alam suci, praktikkan cahaya suci. Meskipun Mo Fengxiang sombong, dia punya modal tertentu. Dia bukan lagi seorang pemula di alam suci. Dia telah mengembangkan sinar cahaya suci, dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada 10 orang suci saat itu. Tentu saja aku tahu. Zhan Xingguan merasa sedikit bersalah, tetapi dia tetap menjawab dengan keras kepala, jika dia masih di sini, dia pasti bisa mengolah cahaya suci dan bahkan lebih kuat darimu. Orang tua, apakah kamu benar-benar sekuat itu? Mo Fengxiang terdiam. Dia dapat mendengar bahwa Zhan Xingguan hanya berspekulasi.
Dia selalu berkata, jika dia masih di sana, yang membuktikan bahwa orang yang dia bicarakan tidak ada di Sekte Zhan Yue, dan ketika dia meninggalkan Sekte Zhan Yue, dia tidak mencapai alam suci sama sekali, apalagi mengolah cahaya suci. Mungkin Sekte Zhan Yue pernah memiliki seorang jenius dengan bakat luar biasa, tapi lalu kenapa? Berapa banyak orang yang berbuat jahat di atasnya? Pada saat itu, dia bahkan tidak bisa masuk dalam daftar putra mahkota. Namun kini, para pelaku kejahatan itu telah terdiam, dan dia telah mengubah dirinya sendiri, menerobos alam suci dan bahkan mengembangkan cahaya suci. Waktu menciptakan pahlawan. Dialah kesayangan era ini. Patua, karena kau menyebut orang ini, kenapa kau tidak memberitahuku namanya? Saat aku bertemu dengannya nanti, aku akan secara pribadi mengirimnya ke dunia bawah untuk bertemu denganmu lagi. Kata Mo Fengxiang. Mendengar ini, Zhan Xingguan terdiam dan terdiam. Orang itu telah meninggal di tanah keberuntungan, dan secara tegas, dia tidak dianggap sebagai murid Sekte Zhan Yue. Dia mengungkit orang itu hanya untuk menyelamatkan reputasi Sekte Zhan Yue. Bagaimana mungkin dia benar-benar berharap bisa menakuti Mo Fengxiang? Apa? Kau tidak bicara lagi? Mo Fengxiang melihat Zhan Xingguan menundukkan kepalanya dan mencibir. Ia berkata kepada seorang pria kekar berpakaian hitam di sebelahnya, bunuh dia. Dia hanya tukang bicara. Dia tidak berguna. Ya. Pria kekar berpakaian hitam itu mengangguk, mengayunkan palu godam di tangannya, dan hendak memukul Zhan Xingguan. Mati kau, binatang buas. Pada saat ini, energi pedang bercampur guntur tiba-tiba menerobos udara dan menghantam pria kuat berpakaian hitam itu. Namun lelaki kekar berpakaian hitam itu bereaksi tepat waktu dan menangkisnya dengan palu godamnya. Meskipun dia terlempar mundur puluhan kaki oleh energi pedang, itu tidak berakibat fatal dan dia bahkan tidak terluka parah. Oh, si cantik sudah kembali. Ketika Mo Fengxiang melihat pemandangan ini, dia tidak terkejut melainkan gembira. Merindukan. Lin Ya. Ketika para pengikut dan tetua Sekte Zhan Yue melihat para pendatang baru, sebagian merasa sangat gembira, sementara yang lain merasa tidak berdaya. Mereka pikir Lin Ya tidak seharusnya kembali. Apa yang akan terjadi jika saya kembali? Itu hanya seperti masuk perangkap. Sepertinya Anda telah menemukan bantuan. Mo Fengxiang melirik Lin Ya beberapa kali, dan segera menemukan bahwa ada orang lain di belakang Lin Ya. Hei, orang itu adalah... Banyak tawanan Sekte Zhan Yue kehilangan suara mereka, menunjukkan keraguan dan tampak tidak yakin. Tuan Xiao. Zhan Xingguan, yang telah merencanakan untuk mati, tertegun sejenak, dan kemudian menjadi gembira. Xiao Chen tidak mati. Dia kembali dengan Lin Ya. Kalian semua sepertinya mengenalnya. Mo Fengxiang menatap Xiao Chen dengan serius beberapa kali, lalu tiba-tiba tertawa dan berkata, Pak Tua, mungkinkah dia orang jenius yang baru saja kau sebutkan yang bisa menyaingiku? Zhan Xingguan membuka mulutnya tetapi tetap tidak mengakuinya. Karena dia tidak bisa mengetahui kekuatan Xiao Chen saat ini. Tuan muda Xiao, itu Mo Fengxiang. Dia seorang diri menyatukan banyak faksi dan memperkuat klan Mo. Dia sungguh tangguh. Bisik Lin Ya kepada Xiao Chen, coba tahan dia sementara aku menyelamatkan para tetua Sekte Zhan Yue. Tidak perlu repot-repot. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Hah. Lin Ya tertegun. Xiao Chen tidak menjelaskan banyak hal dan sosoknya tiba-tiba bergerak maju. Senyum di wajah Mo Fengxiang tiba-tiba terhenti, dan rasa waspada secara naluriah muncul di hatinya. Namun, sudah terlambat. Sebelum ia sempat bereaksi, sebuah kaki menendang dadanya. Kekuatan dahsyat itu membuatnya jatuh terlentang dan terinjak tanah. Ledakan. Tanah runtuh, menghadirkan pemandangan yang membuat otak semua orang membeku. Mo Fengxiang dari alam suci diinjak ke tanah oleh seseorang. Anda. Mo Fengxiang tampaknya masih memiliki sedikit kesadaran, menatap orang yang menginjaknya dengan ngeri. Sepertinya kau baru saja membicarakanku. Apa kau sudah mati dan sehat sekarang? Dengan kata-kata ringan, Xiao Chen mengerahkan sedikit tenaga pada kakinya. Ledakan. Kekuatan besar itu langsung menembus tubuh Mo Fengxiang, dan juga menghancurkan semua kekuatan kehidupan di tubuhnya. Mo Fengxiang, mati. Di tempat kejadian, baik anak buah Mo Fengxiang maupun orang-orang dari Sekte Zhan Yue, semuanya tercengang dan terdiam. Mereka begitu terkejut dengan pemandangan di depan mereka hingga tak bisa berpikir jernih. Dia adalah orang suci yang telah mengembangkan cahaya suci, tetapi dia diinjak-injak sampai mati tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Persetan. Bang. Seseorang menamparkan dirinya sendiri dengan keras, seolah mencoba membangunkan dirinya sendiri. Ini pasti mimpi. Namun rasa sakit itu membuatnya kembali waras. Seberapa kali pun ia membuka mata, ia mendapati pemandangan di hadapannya begitu nyata. Ini, Lin Ya, yang bepergian bersama mereka, tertegun, dan pedang di tangannya bergetar. Saya tidak tahu apakah harus gembira atau takut. Meskipun kita tahu bahwa Xiao Chen selamat dari bencana besar, setelah bertahun-tahun, ditambah dengan lingkungan era baru, dia pasti benar-benar berbeda dari masa lalu dan telah mencapai hasil yang luar biasa. Menerobos alam suci bukanlah hal yang sulit bagi Xiao Chen. Namun, membunuh seorang Sein dengan satu kaki adalah konsep yang sama sekali berbeda. Lin Ya, apa yang kau lakukan? Pergi dan selamatkan seseorang. Xiao Chen tak kuasa menahan diri untuk mengingatkan Lin Ya. Oh. Lin Ya akhirnya sadar kembali dan bergegas menyelamatkan para tetua dan murid Sekte Zhan Yue.
Adapun anak buah Mo Fengxiang, mereka begitu ketakutan sampai-sampai mengompol. Bagaimana mungkin mereka berani melawan? Setelah beberapa waktu, situasi Sekte Zhan Yue berubah total. Saya Zhan Xingguan, terima kasih banyak atas kebaikan Anda, Tuan Muda Xiao. Zhan Xingguan memimpin seluruh orang dari Sekte Zhan Yue, berlutut di hadapan Xiao Chen dan bersujud di tanah. Dahulu kala, dia hanya bersikap sopan kepada Xiao Chen. Namun sekarang, dia hanya merasa kagum sepenuhnya pada Xiao Chen. Penghormatan seakan-akan milik Tuhan. Zhan Xingguan, kita kenalan, dan aku bahkan tinggal di Sekte Zhan Yue selama 2 tahun. Kenapa hadiahnya begitu murah hati? Xiao Chen menggelengkan kepalanya, merasa tak berdaya. Ya. Zhan Xingguan masih bersujud. Tuan Xiao, terima kasih banyak kali ini. Meskipun Lin Ya tidak seberlebihan Zhan Xingguan, dia juga sangat berterima kasih kepada Xiao Chen dari lubuk hatinya. Inilah takdir antara aku dan Sekte Zhan Yue. Kata Xiao Chen, dengan kematian ayahmu, Sekte Zhan Yue akan mengandalkanmu untuk memikul tanggung jawab berat mulai sekarang. Lin Ya terkejut, dan berkata dengan khawatir, meskipun aku ingin menghidupkan kembali Sekte Zhan Yue, aku tidak cukup kuat untuk mengemban tugas penting ini. Jangan meremehkan dirimu sendiri, lakukan saja yang terbaik. Xiao Chen berkata demikian dan melambaikan tangannya untuk membuat 6 peti mati es. Di dalam peti es itu, tergeletak 6 mayat seperti boneka, semuanya memancarkan aura menakutkan. Ini, Lin Ya terkejut. Keenam orang ini semuanya adalah orang suci semasa hidup mereka. Aku membunuh mereka dan melatih mereka sebagai boneka. Aku akan menyerahkan kendali atas mereka kepadamu. Mulai sekarang, kamu akan menggunakan mereka untuk melindungi Sekte Zhan Yue. 6 boneka ini pada hakikat adalah 6 orang suci yang jiwanya telah musnah. Awalnya, kultivasi 6 orang suci tidak tinggi, tetapi setelah Xiao Chen secara pribadi membesarkan mereka dengan metode rahasia, kekuatan tempur mereka sekarang bahkan lebih tinggi daripada saat mereka masih hidup. Di surga bawah, itu sudah cukup untuk melindungi keselamatan Sekte Zhan Yue. Bab 1488. 6 boneka Santo. Napas Lin Ya terhenti. Meskipun dunia kini telah berubah, banyak orang jenius cemerlang telah menerobos masuk ke alam suci, dan generasi tua orang suci seringkali keluar untuk berjalan-jalan, menciptakan era makmur di mana orang suci bersaing satu sama lain. Namun apapun yang terjadi, tanah suci tetaplah tanah suci, dan merupakan milik orang-orang yang berada di puncak piramida dunia ilahi. Xiao Chen dengan santai mengeluarkan 6 boneka alam suci, yang benar-benar merupakan langkah yang menggemparkan. Jika dia dapat mengendalikan ke-6 boneka ini, tidak akan menjadi masalah sama sekali bagi Sekte Zhan Yue untuk menyatukan surga Galalan, apalagi melindunginya. Tentu saja, ambisi Lin Ya tidak sebesar Mo Fengxiang. Dia sangat bersyukur bisa membela Sekte Zhan Yue dan tidak berniat menyerangnya. Tuan Xiao, Lin Ya, atas nama seluruh Sekte Zhan Yue, terima kasih banyak. Lin Ya membungkuk pada Xiao Chen. Dia tidak dapat menemukan cara lain untuk membalas Xiao Chen, jadi dia hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Sudah kubilang, ini takdirku dengan Sekte Zhan Yue. Aku pergi sekarang, dan aku tidak tahu apakah aku masih punya kesempatan untuk bertemu denganmu lagi di masa depan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Faktanya, nilai pedang Zhan Yue cukup untuk mengimbangi semua imbalan yang diberikannya, dan Sekte Zhan Yue tidak berutang apapun padanya. Melihat Xiao Chen mengatakan ini, Lin Ya berhenti berpura-pura dan bertanya, Tuan Xiao, apakah Anda akan mencari Putri Anqi? Yah, dia punya kepribadian yang ekstrim, aku tidak begitu yakin. Xiao Chen punya banyak hal yang harus dilakukan. Temukan Xia Xiyun, pergi ke klan Ro untuk menemui Ye Yufei dan Xiao Yingsui, dan lakukan apa yang diperintahkan Taixu Zulong. Tetapi di pihak Pei Anqi, situasinya jelas lebih serius, jadi kita harus mencarinya terlebih dahulu. Kalau begitu, kita pasti menuju ke surga tengah. Kata Lin Ya sambil mengeluarkan sebuah token dan berkata, untuk pergi dari surga bawah ke surga tengah, hanya ada susunan teleportasi di surga Yuding. Xiao Chen tanpa sadar mengambil token itu dan bertanya, apakah Yuding Tian salah satu dari 18 surga bawah? Nah, bukan hanya itu, Yuding Tian juga merupakan pusat dari 18 surga bawah dan tempat yang paling kuat. Dalam arti tertentu, ia bahkan lebih kuat daripada surga tengah biasa. Kata Lin Ya serius. Setelah mendengar ini, Xiao Chen menebak sedikit dan mengerti alasannya. Yuding Tian adalah pusat komunikasi antara langit bawah dan langit tengah. Baik naik dari langit bawah maupun turun dari langit atas, seseorang harus melewati Yuding Tian. Dengan cara ini, Yuding Tian akan tampak sangat hidup, dengan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya datang dan pergi, dan akan tampak lebih kuat daripada surga tingkat menengah pada umumnya. Tentu saja, itu hanya permukaannya saja. Mereka yang datang dan pergi hanyalah singgah atau singgah sementara. Lagi pula, mereka bukan milik Yuding Tian. Yuding Tian memiliki manajemen yang sangat ketat, dan mereka memeriksa identitas semua orang. Token ini mewakili Sekte Zhan Yue. Mungkin Tuan Muda Xiao tidak membutuhkannya, tetapi ini dapat mencegah banyak masalah jika diperlukan. Jelas Lin Ya. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih. Semua hal baik pasti ada akhirnya. Jadi, selamat tinggal. Xiao Chen tidak membuang waktu. Setelah berpamitan, ia berbalik dan terbang meninggalkan Sekte Zhan Yue.
Lin Ya memandang kepergian Xiao Chen, dengan seribu pikiran di benaknya dan merasa sedih. Dia mengerti bahwa setelah perpisahan ini, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Namun dia merasa puas. Bertemu seseorang seperti Xiao Chen dalam hidup ini adalah hal paling beruntung dalam hidupnya. Di masa depan, dia akan memikul tanggung jawab berat dan menghidupkan kembali Sekte Zhan Yue. 18 surga bawah dapat dilihat sebagai 18 dunia kecil pada tingkat yang sama, dan relatif mudah bagi mereka untuk berinteraksi satu sama lain. Namun, surga tengah lebih tinggi daripada surga bawah dalam hal dimensi, seperti perbedaan antara dunia kultivasi dan dunia abadi. Tentu saja, untuk naik dari alam kultivasi ke alam abadi, seseorang perlu mengatasi kesengsaraan dan naik, sedangkan transisi dari surga bawah ke surga tengah hanyalah masalah manajemen yang ketat. Xiao Chen datang ke Yudingtian dan mendapati memang ada arus besar orang di sini. Xiao Chen bertanya di sepanjang jalan dan sampai di lokasi susunan teleportasi yang mengarah dari Yudingtian ke Zhongweitian. Prosedur untuk bepergian antara surga bawah dan surga tengah sangat ketat. Anda tidak hanya harus membayar batu dewa yang mahal, tetapi juga harus mendaftarkan identitas Anda. Mereka yang tidak dapat membuktikan identitasnya tidak diizinkan menggunakan susunan teleportasi sama sekali. Untungnya, Lin Ya memberiku token. Xiao Chen mengeluarkan token identitas yang diberikan kepada Sekte Zhan Yue oleh Lin Ya dan pergi ke kantor pendaftaran untuk mendaftar. Sekte Zhan Yue. Diakon yang bertugas mencatat melirik Xiao Chen dengan santai, lalu kembali merekam. Sambil memasukkan informasi, ia bertanya, mau kemana? Surga tengah, kata Xiao Chen. Omong kosong, ada 9 surga tengah. Aku bertanya surga tengah mana yang ingin kau tuju? Kata diaken itu dengan nada yang sangat tidak ramah. Xiao Chen merasa sedikit tidak senang saat mendengar ini. Namun mengingat memang banyaknya orang yang datang dan pergi, diaken itu mungkin sudah bosan, dan wajar saja jika ia bersikap sedikit kasar. Xiao Chen tidak membantahnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bisakah aku dengan bebas memilih surga tengah untuk dituju? Pei Anqi berasal dari keluarga kerajaan Daluo. Meskipun dulu ia membenci tempat itu, demi membalas dendam pada Bai Yiyu, Xiao Chen berpikir ia akan memanfaatkan kekuatan keluarga kerajaan Daluo. Di masa lalu, keluarga kerajaan Daluo mengecualikan Pei Anqi dan bahkan ingin menyingkirkan Pei Anqi, hanya karena Pei Anqi tidak bisa berlatih dan tidak sebaik Pei Yuanji, yang merupakan noda pada keluarga kerajaan Daluo. Namun kini Pei Anqi, dengan dao besar kehidupan dan fisiknya sendiri, jauh lebih kuat dari Pei Yuanji. Jika dia bersedia mengesampingkan dendam masa lalu dan kembali ke keluarga kerajaan Daluo, keluarga kerajaan Daluo pasti akan mendukungnya dan mencurahkan seluruh sumber daya mereka untuknya. Oleh karena itu, Xiao Chen berencana pergi ke Daluotian untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Awalnya saya berpikir bahwa mulai dari Yudingtian, kita akan diteleportasi ke satu tempat terlebih dahulu, lalu berbalik ke Daluotian. Tetapi dari apa yang dikatakan diaken itu, tampaknya ada kemungkinan untuk berteleportasi langsung ke Daluo Heaven. Tentu saja, surga Yuding memiliki 9 susunan teleportasi, yang masing-masing sesuai dengan surga tingkat menengah. Diaken itu berkata dengan tidak sabar, cepat, kau mau kemana? Daluotian, kata Xiao Chen. Daluotian. Diakon itu terkejut ketika mendengar ini, dan sepertinya teringat sesuatu. Ia dengan santai melemparkan token itu kembali kepada Xiao Chen dan berkata dengan dingin, Daluotian tidak dibuka untuk umum akhir-akhir ini. Tidak ada yang diizinkan masuk. Tidak terbuka untuk umum. Kenapa? Xiao Chen terkejut. Sudah tutup, jadi kenapa repot-repot bertanya? Diaken itu terlalu malas untuk repot-repot dengan Xiao Chen lagi dan melambaikan tangan kepada orang di belakangnya. Selanjutnya, cepat ke sini. Melihat ini, ekspresi Xiao Chen tiba-tiba menjadi gelap. Tepat ketika dia hendak marah, dia tiba-tiba melihat seorang pemuda berwajah bulat dan tersenyum mendekatinya. Dao You akan pergi ke Daluotian. Xiao Chen melirik pemuda berwajah bulat itu dan mengangguk, aku ada sesuatu yang harus dilakukan. Diaken ini tidak berbohong padamu. Ada sesuatu yang terjadi baru-baru ini di Daluotian, jadi tempat ini tidak terbuka untuk umum. Kata pemuda berwajah bulat itu, lalu berhenti lagi. Lebih tepatnya, tempat ini tidak terbuka untuk orang biasa. Kau butuh latar belakang khusus atau orang penting untuk membawamu ke sana. Apa yang terjadi di Daluotian? Tanya Xiao Chen. Ayo, kita bicara di sana. Pemuda berwajah bulat itu menarik Xiao Chen ke samping dan berkata sambil tersenyum ramah, namaku Yan Xing, dari keluarga Feng Huo Tianyan. Siapa namamu, rekan Taois? Xiao Chen, Jia Lantian menembus sekte bulan. Xiao Chen merasa bahwa Yan Xing adalah orang baik. Meskipun dia tahu bahwa Yan Xing datang kepadanya dengan sengaja dan pasti memiliki tujuannya sendiri, dia akan dapat dengan mudah melihat apakah Yan Xing mempunyai motif tersembunyi. Bab 1489. Yan Xing mungkin belum pernah mendengar tentang Jia Lantian, atau mungkin dia tidak peduli dengan latar belakang Xiao Chen, jadi dia tidak menunjukkan banyak emosi dan bertanya, Saudara Xiao, apakah kamu pernah mendengar tentang klan suci? Klan suci. Mendengar ini, Xiao Chen teringat bahwa Pei Anqi pernah menyebutkan klan suci. Bai Yiyu dan gurunya telah bekerja keras selama ribuan tahun untuk mengumpulkan heksagram guna menyatukan klan suci. Bai Yiyu tampaknya adalah keturunan klan suci yang tersisa di dunia. Aku sudah mendengar sedikit tentang klan suci, tapi aku tidak tahu banyak. Kata Xiao Chen.
Mendengar hal ini, Yan Xing menjelaskan, saat itu, karena berbagai alasan, lingkungan langit dan bumi berubah, asal-usul Dao Agung runtuh, dan sumber daya kultivasi menjadi langka. Banyak ras kuat merasa bahwa bertahan hidup di lingkungan ini cepat atau lambat akan menyebabkan kepunahan, jadi mereka memilih untuk menyegel diri. Lebih dari 100 tahun yang lalu, lingkungan alam dewa berubah lagi, dan para santo itu secara bertahap dibuka segelnya dan memasuki kembali dunia. Jadi begitu. Xiao Chen mungkin mengerti. Klan suci Bai Yiyu awalnya membutuhkan heksagram untuk membukanya. Namun kini lingkungan langit dan bumi telah berubah drastis, dan saya khawatir hal itu dapat dibuka tanpa heksagram. Apakah klan suci telah muncul di surga Daluo? Tanya Xiao Chen. Kata Yan Xing, sebuah klan suci di surga Daluo baru saja dibuka segelnya, dan klan suci ini berbeda dari yang lain. Dalam 100 tahun, 6 orang yang mengaku suci muncul di alam dewa. Namun, tanpa terkecuali, mereka semua menolak berinteraksi dengan kekuatan luar, bersikap sangat arogan, seolah-olah meremehkan kita, manusia modern. Hanya klan suci Daluotian yang berbeda. Setelah segelnya dibuka, mereka akan membagikan sumber daya dan metode kultivasi mereka kepada semua orang. Oh, sangat murah hati. Xiao Chen sangat terkejut ketika mendengar ini. Mungkinkah para pemimpin puncak klan suci ini sudah gila? Mereka baru saja mengambil sumber daya klan dan membagikannya kepada orang lain setelah blokade dicabut. Tentu saja tidak sesederhana itu. Semuanya hanyalah ilusi dangkal untuk memenangkan hati orang-orang. Yan Xing menggelengkan kepalanya. Tapi mereka yang bersedia akan terpancing. Sekalipun kebanyakan orang tahu ada yang mencurigakan, mereka tetap berbondong-bondong ke surga Daluo untuk memberi penghormatan kepada klan suci. Apakah ini alasan mengapa Daluotian ditutup? Yah, akhir-akhir ini terlalu banyak orang yang berbondong-bondong ke Daluotian, dan klan Shen hanya ingin memenangkan hati tokoh-tokoh besar itu. Karena itu, sekarang kalian tidak bisa memasuki Daluotian tanpa latar belakang, identitas, dan reputasi tertentu. Yan Xing menjelaskan kepada Xiao Chen dengan sabar. Setelah mendengar ini, Xiao Chen mengerti maksudnya dan bertanya, kamu baik sekali menjawab pertanyaanku. Kamu pasti punya sesuatu untuk ditanyakan, kan? Ahem, aku benar-benar tidak bisa menyembunyikannya dari saudara Xiao. Yan Xing merasa sedikit malu. Setelah berpikir sejenak, ia bertanya dengan sungguh-sungguh, bolehkah aku bertanya, saudara Xiao, apakah kamu benar-benar terburu-buru untuk pergi ke surga Daluo? Jika itu mengharuskanmu membayar, apakah kamu bersedia? Mendengar ini, Xiao Chen mengerti bahwa Yan Xing bertanya apakah dia bertekad untuk pergi ke surga Daluo, jadi dia berkata, aku pasti akan pergi ke surga Daluo. Baiklah kalau begitu. Kata Yan Xing, Nona Suejin dari Sekte Linglongtian Suewe akan pergi ke Daluotian. Aku juga di timnya sekarang. Kau bisa menggantikanku dan pergi ke Daluotian bersamanya. Setelah mendengar ini, Xiao Chen butuh waktu lama untuk mencerna apa yang baru saja dikatakannya sebelum bertanya, maksudmu, Suejin akan membawa sekelompok orang ke Daluo Heaven, dan kau salah satunya. Tapi kau tidak mau pergi sekarang, jadi kau ingin memberiku tempat itu. Yah, kira-kira begitulah, kata Yan Xing. Xiao Chen tampak agak aneh, dan bertanya lagi, mengapa Suejin muncul di surga bawah, dan mengapa dia merekrut sekelompok orang dari surga bawah untuk pergi ke surga Daluo. Mendengar ini, Yan Xing menjelaskan, sudah kubilang, klan Shen mendistribusikan sumber daya dan metode kultivasi hanya untuk memenangkan hati orang. Tidak ada yang tahu apakah ada rahasia dan bahaya tersembunyi di balik ini. Sekte Suewe tertarik pada klan suci, tetapi mereka tidak ingin murid elit mereka mengambil risiko. Oleh karena itu, mereka mengirim Nona Suejin ke surga bawah untuk merekrut beberapa orang berbakat, lalu mencoba peruntungan mereka di klan suci. Xiao Chen mendengarkan dan merenungkan dengan saksama, jika orang-orang yang direkrut oleh langit bawah bisa mendapatkan keuntungan dengan bergabung dengan klan suci, mereka akan direkrut ke Sekte Bulan Salju sebagai pengecualian. Jika mereka tidak mendapatkan keuntungan atau menghadapi bahaya, mereka tidak akan kehilangan apapun, karena mereka toh bukan anggota Sekte Bulan Salju. Ya, itulah intinya. Kata Yan Xing, terus terang, mereka menggunakan kita untuk menguji klan suci. Kelompok orang ini benar-benar pintar. Xiao Chen terdiam. Yan Xing menghela napas, sebenarnya, rencana perekrutan Sekte Bulan Salju sudah ada sebelum munculnya klan suci. Kebetulan saja bertepatan dengan perkembangan klan suci. Lingkungan langit dan bumi telah berubah drastis. Banyak jenius tak dikenal di alam surga telah beradaptasi dengan zaman dan menerobos ke alam suci. Wajar saja, beberapa kekuatan besar ingin merekrut orang-orang favorit ini ke dalam barisan mereka. Ya, benar. Xiao Chen mengangguk dan menatap Yan Xing, lalu berkata, kau sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Apa kau tidak takut aku akan menyesal dan tidak pergi ke Daluotian? Yan Xing tertegun dan tersenyum pahit, saudara Xiao, apa yang kau bicarakan? Pergi ke surga Daluo atau tidak tentu saja keputusanmu sendiri. Bagaimana mungkin aku menipumu dengan kebohongan seperti itu? Sejujurnya, pergi ke klan suci bersama Nona Suejin memang berisiko. Kau harus memikirkannya baik-baik. Aku suka ketulusanmu. Puji Xiao Chen. Intuisinya benar. Yan Xing memang orang baik. Saudara Xiao, apakah kamu sudah membuat keputusan? Tanya Yan Xing. Baiklah, sudah kubilang, aku pasti akan pergi ke Daluotian.
Kata Xiao Chen, bawa aku menemui Sue Jin. Yan Xing berkata dengan agak canggung, Kakak Xiao, kau tidak bisa langsung menemui Nona Sue Jin. Nona Sue Jin tidak boleh tahu tentang pertukaran kita, kalau tidak, bagaimana mungkin dia setuju? Kita tidak bisa memberitahunya. Xiao Chen tampak aneh. Ya, dia biasanya sombong dan punya banyak pengikut. Meskipun dia sudah merekrutku, dia tidak akan terlalu memperhatikanku. Kau tinggal membaur dengan orang banyak dan ikut dengannya, dia tidak akan bisa menemukan petunjuk apapun. Kata Yan Xing. Bukankah cara ini terlalu berisiko? Apakah Sue Jin begitu ceroboh? Xiao Chen menganggap Yan Xing terlalu muluk-muluk. Bagaimana mungkin Anda tidak mengenal orang yang Anda rekrut? Ini. Yan Xing menggaruk kepalanya, seolah-olah ia juga merasa itu tidak pantas. Ia berkata dengan malu, pokoknya, mari kita coba dulu, kalau tidak, tidak ada cara lain yang baik. Ngomong-ngomong, bagaimana tingkat kultivasi saudara Xiao? Xiao Chen melirik Yan Xing dan berkata dengan santai, hampir sama denganmu. Kekuatan Yan Xing mungkin lebih lemah dari Mo Fengxiang, tetapi jauh lebih kuat dari 10 orang suci saat itu. Kau di alam suci. Yan Xing menatap Xiao Chen dengan heran. Tidak terlalu sulit dipercaya, kan? Kata Xiao Chen sambil tersenyum, aku hanya kebetulan berada di era yang baik dan beruntung berhasil mencapai alam suci. Bukan itu maksudku. Kau kan kultivator alam suci. Kalau kau memberitahuku lebih awal, kita tidak akan repot-repot seperti ini. Kata Yan Xing bersemangat. Meskipun Sekte Suewe sangat kuat, mereka tidak akan meremehkan alam suci sekalipun. Kultivator alam suci manapun sudah cukup bagi Sekte Suewe untuk mengulurkan tangan. Nona Sue Jin pasti akan senang bertemu denganmu. Kalau begitu sekarang kita akan. Ayo pergi, aku akan membawamu langsung menemui Nona Sue Jin. Bab 1490. Yan Xing membawa Xiao Chen ke istana Sue Jin, tetapi diberitahu oleh pelayan bahwa Sue Jin telah pergi keluar dan mereka tidak dapat menemuinya untuk sementara waktu, dan tidak ada yang tahu kapan dia akan kembali. Tidak mungkin, saya hanya bisa menunggu. 7 hari kemudian, seorang wanita berpakaian panjang putih bercadar bergegas kembali ke istana, kelelahan. Di aula, beberapa gadis cantik memegang pedang berdiri berjajar, sangat hormat. Serahkan perintahnya, semuanya berkumpul dan berangkat ke Daluotian besok. Wanita berkerudung itu memiliki postur yang berwibawa dan suara yang agung. Ya, 2 pelayan menjawab, lalu meninggalkan ruangan untuk menyampaikan pesan. Nona, apakah Anda melihat Mo Fengxiang ketika Anda pergi ke Jialantian? Seorang pelayan ramping berpakaian hijau bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, wanita berkerudung itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Mo Fengxiang terbunuh. Apa? Tanya pelayan berbaju hijau dengan heran, bukankah Mo Fengxiang sudah menguasai cahaya suci? Siapa di alam bawah ini yang bisa membunuhnya? Aku juga tidak tahu, kata perempuan bercadar itu. Waktu aku tiba, keluarga Mo sedang mengadakan pemakaman. Mereka bahkan tidak menemukan jasad Mo Fengxiang. Mereka hanya menyiapkan balai duka dengan pakaian dan perlengkapan. Karena mayatnya belum ditemukan, kamu takut mencarinya, kan? Tanya pembantu berbaju hijau. Tentu saja, musuh bahkan bisa membunuh Mo Fengxiang. Beraninya keluarga kecil Mo meminta jasadnya. Tanya wanita berkerudung itu. Lalu Nona tidak bertanya pada keluarga Mo bagaimana Mo Fengxiang meninggal. Aku sudah bertanya. Kata wanita berkerudung itu, kepala keluarga Mo mengatakan bahwa Mo Fengxiang terbunuh saat dia pergi menyerang Sekte Zhan Yue. Sekte Zhan Yue. Gadis berbaju hijau itu mengerutkan kening, bertanya dengan ragu, sekte macam apa ini? Sebuah sekte di Galatia pernah memiliki masa kejayaan yang luar biasa, tetapi secara logika, Sekte Zhan Yue sudah tidak lagi setara dan seharusnya tidak mampu membunuh Mo Fengxiang. Nada bicara wanita berkerudung itu penuh keraguan. Nona, bukankah Anda pergi ke Sekte Zhan Yue untuk menyelidiki? Kami berencana untuk pergi, tetapi kami menerima kabar bahwa upacara pengorbanan suku suci akan segera dimulai, dan kami tidak punya waktu untuk menunda. Kata wanita berkerudung itu dengan penuh penyesalan. Pelayan berbaju hijau itu juga mendesah, dikabarkan bahwa Mo Fengxiang sangat berbakat dan telah mengembangkan cahaya suci 10 tahun yang lalu. Jika dia bergabung dengan Sekte Suewe kami untuk belajar lebih lanjut, dia pasti akan membuat debut yang menakjubkan. Sayang sekali. Aku tidak saja merasa kasihan pada Mo Fengxiang, aku lebih peduli pada orang yang membunuh Mo Fengxiang. Kata wanita berkerudung itu. Pelayan berpakaian hijau itu terkejut ketika mendengar hal ini. Memang, Mo Fengxiang sudah begitu kuat, jadi orang yang bisa membunuhnya pasti lebih kuat lagi, kan? Nona, menurut pendapat saya, Mo Feng belum tentu dibunuh oleh satu orang. Mungkin Sekte Zhan Yue menggunakan suatu cara untuk mengepung dan membunuhnya. Yah, apa yang kau katakan itu mungkin saja. Sekte Zhan Yue memiliki warisan kuno, dan mereka punya cara tak terduga untuk membunuh Mo Fengxiang. Masuk akal, kata wanita bercadar itu. Lupakan saja, jangan bahas ini. Anggap saja ini kesempatan yang terlewat. Mo Fengxiang biasa saja tidak pantas dipikirkan. Memang, zaman telah berubah. Mo Fengxiang memang berbakat dan beruntung. Kata pelayan berbaju hijau itu, ngomong-ngomong, Nona, Yan Xing sangat ingin bertemu Anda beberapa hari yang lalu. Sepertinya dia ingin bertanya sesuatu. Yan Xing.
Wanita berkerudung itu sedikit terkejut, seolah-olah dia tidak ingat siapa orang itu untuk sesaat. Setelah beberapa saat, dia akhirnya teringat sesuatu dan berkata dengan tenang, biarkan dia masuk. Ya, pembantu berpakaian hijau itu pun jatuh. Tak lama kemudian, dia masuk bersama Yan Xing dan Xiao Chen. Salam, Nona Suejin. Yan Xing membungkuk hormat kepada wanita berkerudung itu. Tentu saja, Xiao Chen tidak memberi hormat, tetapi menatap Suejin dengan sikap santai dan tenang, tampak sedikit tertarik. Berani sekali kau. Pelayan wanita berbaju hijau di sampingnya geram dan membentak, siapa kau berani begitu kasar pada nona muda? Ekspresi Yan Xing sedikit berubah. Ia segera menarik lengan baju Xiao Chen dan berbisik, Xiao Chen, dia nona Suejin dari Sekte Suewe. Aku tahu, kau baru saja berteriak. Kata Xiao Chen. Lalu kenapa kamu begitu kasar? Tanya pelayan berpakaian hijau dengan marah. Kasar. Xiao Chen meliriknya dan bertanya, kapan aku pernah bersikap kasar? Bukankah tidak sopan jika tidak membungkuk pada wanita muda itu dan menatapnya dengan mata seperti itu? Waktu pertama kali ketemu, bukannya mereka cuma saling pandang. Kalau cuma dipandang beberapa kali dianggap nggak sopan. Agak sombong, ya. Omong kosong. Si pelayan berpakaian hijau murka dan ingin menghunus pedangnya. Tunggu. Suejin mengulurkan tangannya untuk menghentikan pelayan berpakaian hijau itu, memberi isyarat agar dia mundur, dan mulai menatap Xiao Chen dengan serius. Kau boleh melihatnya sesukamu. Aku tidak keberatan. Xiao Chen berdiri di sana dengan serius, membiarkan Suejin menatapnya. Pembantu berbaju hijau. Yan Xing. Suejin selalu tenang, dengan temperamen dingin, serius dan memiliki aura yang kuat, seolah-olah dia adalah orang yang paling unik dalam kesempatan apapun. Siapa namamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Suejin bertanya setelah menatapnya lama. Nona Suejin, namanya Xiao Chen, dan dia teman saya. Jawab Yan Xing hati-hati. Temanmu? Suejin menatap Yan Xing. Ya, Xiao Chen sama kuatnya denganku, dan seharusnya bisa membantu Nona Suejin. Kata Yan Xing. Oh. Suejin menunjukkan ekspresi terkejut dan menatap Xiao Chen lagi, apakah kamu di alam suci? Tidak heran dia terkejut, hanya saja dia tidak mendeteksi aura suci apapun dari Xiao Chen. Mungkinkah Xiao Chen telah mempelajari beberapa teknik penyembunyian tingkat tinggi? Jadi, kau menyerah. Kata pelayan berbaju hijau itu dengan nada meremehkan, karena kau menyerah pada nona mudaku, kau seharusnya menunjukkan rasa hormat. Xiao Ling, jangan kasar. Suejin memarahi. Ya, pelayan berpakaian hijau itu menundukkan kepalanya. Maafkan saya karena bersikap kasar, Tuan Xiao, mohon maafkan saya. Suejin meminta maaf. Baiklah. Kata Xiao Chen tanpa ragu, tapi ada satu hal yang ingin kukatakan. Aku hanya jalan-jalan. Aku tidak berniat bekerja untukmu. Menumpang. Baiklah, aku ada sesuatu yang harus dilakukan dan harus pergi ke Daluotian. Apa itu? Apakah tidak perlu menanyakan ini? Suejin terkejut mendengarnya, tetapi dia tidak marah. Dia berkata dengan tenang, oke, aku mengerti. Kamu boleh ikut dengan kami, tapi kamu harus berutang budi padaku. Setuju. Xiao Chen tidak menyangka wanita ini cukup masuk akal. Nona Suejin, kapan kita berangkat? Tanya Yan Xing. Besok. Besok. Secepat itu. Mata Yan Xing berbinar. Apakah ada masalah? Tanya Suejin. Tidak. Tidak masalah. Kata Yan Xing, kami pamit dulu. Baiklah, turunlah. Suejin melambaikan tangannya dengan santai. Yan Xing cepat-cepat menatap Xiao Chen, memberi isyarat agar Xiao Chen pergi bersamanya. Nona, Anda benar-benar pemarah. Setelah keduanya pergi, pelayan berbaju hijau itu langsung berkata, apa yang bisa dibanggakan dari Xiao Chen itu? Beraninya dia bersikap begitu arogan di hadapan Anda, nona muda. Sebagai seorang jenius, punya harga diri itu bagus. Suejin terkekeh. Kalau dia seperti Yan Xing, pemalu dan penurut, semua itu tak ada artinya. Aku sungguh tidak menyukainya. Kata pelayan berbaju hijau dengan nada kesal, apakah benar-benar berpikir dia masih sama seperti dulu? Seorang kultivator alam suci, apa hebatnya dia? Bersambung.